Shalom sahabat. Tentu kita semua merasakan pergumulan yang sama, terutama after pandemi. Bicara mengenai finansial, kebutuhan keluarga yang kadang tidak terduga muncul, dan lain sebagainya. Lalu dalam situasi yang tidak kondusif, ada banyak orang, oknum yang juga memanfaatkan itu, mulai tipu-tipu, penggandaan uang, dan lain sebagainya. Maka bermuara pada satu pertanyaan, di manakah kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau mengandalkan yang lain? Atau kita tidak berani hidup lagi karena himpitan kehidupan yang luar biasa. Nah, saat ini kita akan berbincang mengenai itu, antara krisis finansial dan krisis iman. Tentu saya tidak sendiri, bersama dengan sahabat kita, aktivis kesaksian pelayanan atau aktivis pelayanan gospel GKI Cinere, bersama sahabat saya Mbak Elida. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Elida. Selamat pagi. Bisa menyapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Selamat pagi, salam. Ya Mbak Elida, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal ya, saya tidak tahu apakah Mbak Elida juga mengalami hal yang sama, ada pergumulan semacam itukah, atau ada hal-hal yang tidak terduga, terutama tentu entah itu di situasi pandemi atau justru malah di after pandemi. Karena yang saya pahami, beberapa jemaat itu ada yang di masa pandemi nggak apa-apa, tetapi setelahnya malah oleng gitu. Boleh nggak kita sharing hangat nih bersama sahabat-sahabat kita dimanapun berada? Mungkin Mbak Elida juga punya pergumulan. Monggo Mbak. Baik Pak Pendeta. Saya sendiri juga mengalaminya untuk krisis finansial dan krisis iman tersebut. Jadi pada saat itu pandemi ini Pak Pendeta ya, tadinya kita menakutkan bahwa penyakit itu, karena menyeramkan ya berita-berita itu, penyakit itu akan datang pada kita, katakan seperti apa. Ternyata bukan itu yang terjadi. Kita tidak kena COVID, malah kena COVID-nya setelah endemi. Ya, jadi tidak kena COVID itu aman. Tapi ternyata efek-efek daripada COVID itu banyak sekali nih akarnya. Kena ke pekerjaan, kena ke sakit penyakit di sekeliling kita, keluarga justru sebenarnya. Banyak keluarga-keluarga yang harus kita bantu. Itu datangnya beruntun. Telepon sana, telepon sini, ada sakit penyakit, ada masalah pekerjaan juga yang harus, mau nggak mau kita harus bantu nih, gitu. Tapi memang di dalam kepanikan itu kadang-kadang kita lupa Tuhan nih, gitu ya. Kita lupa Tuhan, akhirnya kita panik. Oke, kita bantu. Lupa nih sebenarnya maunya Tuhan dalam membantu itu seperti apa. Akhirnya dana-dana yang kita kumpul bertahun-tahun, rencana-rencana yang kita sudah rancang itu tergerus semuanya dananya untuk pandemi ini ya. Harus yang kita bantu-bantu ini, atau mungkin membantu diri kita sendiri, biaya kita sendiri jadinya terbengkalai. Jadi secara finansial itu kunci-kunci kerannya juga berkurang nih, rezekinya berkurang, mungkin tidak berkurang tapi kita merasa tidak meningkat gitu ya, dari berkurang kemudian, tapi biaya-biaya itu sangat besar sekali, besar sekali. Karena kita tahu misalnya orang sakit juga nggak mudah kalau ke rumah sakit. Bayangkan kita untuk sakit flu aja bisa berjuta-juta ya, gitu ya. Apalagi pada masa COVID. Nah itu yang terjadi. Akhirnya kita itu kan pada saat kita di awal-awal mungkin kita berdoa.
berserah kepada Tuhan. Oke, benar. Tapi ternyata tidak ada perubahan nih, Pak Pendeta. Tidak ada perubahan. Akhirnya itu membuat kita menjadi tawar hati ya. Kadang-kadang tawar hati, tidak memiliki misi lagi, lelah, capek gitu. Karena tiba-tiba ini pengeluaran harus nih, keluar ini nih. Tapi pemasukannya kok sedikit nih gitu. Jadinya itu kita lelah. Padahal kita itu pengennya itu cepat selesai. Akhirnya kita dengan ketawar hati kita itu, kelelahan kita itu, kita melupakan Tuhan. Jadi itu krisisnya terhadap Tuhan juga. Jadi akhirnya kita meninggalkan Tuhan yang kayaknya Tuhan udah nggak mau lagi nih sama aku nih. Kayaknya Tuhan nggak akan bantu lagi nih. Udah, atau jangan-jangan Tuhan kayaknya nggak ada lagi nih ya. Jadi kita itu mengalami yang namanya, saya pribadi mengalami namanya kekosongan. Baik. Kekosongan. Ini, Mbak, saya pun pendeta kan biasa dapat dari kanan keluar ke kiri. Betul. Dari telinga kanan keluar ke kiri gitu ya. Mungkin yang saya rasakan juga dirasakan Mbak Elida dulu waktu COVID, kita takut sekali mati gitu ya. Betul. Kita takut kehilangan keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata after pandemi, setelah Tuhan berkarya, keluarga kita oke-oke saja. Ternyata ada hal lain yang menguji kita ya. Lagi-lagi finansial ini luar biasa ya. Nah, saya kepingin tahu juga nih, akhirnya sampai pada satu fase yang akhirnya Mbak Elida kembali mengingat kalau tadi Tuhan sudah berkarya menyelamatkan keluarga Mbak, juga keluarga kami juga. Lalu entah bagaimana tiba-tiba ada himpitan finansial dan lain sebagainya yang kok aku lelah ya, kok aku tawar hati ya, kok kayaknya apapun nggak ada nilainya, atau uang atau apa, saya kurang paham juga. Mungkin bisa dipertajam sampai pada satu fase, oh iya nih Tuhan nolong nih, silakan. Betul. Jadi pada saat fase kita tawar hati itu, yang terjadi itu adalah banyak kerusakan, baik secara mental, emosi, itu kerusakan. Kerusakan hubungan itu, baik hubungan saya dengan diri saya sendiri, karena saya tidak tahu lagi saya itu sebenarnya seperti apa nih. Kok saya menolong, kok jadi saya yang bangkrut nih gitu. Kok saya menolong, kok saya yang jadi sial nih gitu sih. Nah, kemudian hubungan saya dengan Tuhan juga rusak, hubungan dengan keluarga juga rusak karena akhirnya banyak ketidaksesuaian lah gitu ya Pak Pendeta, saya bilang ketidaksesuaian pendapat dengan keluarga gitu. Kemudian saya pada saat merasa kekosongan itu ada yang salah dengan saya, berarti saya itu sedang sakit nih. Kemudian saya menyadari bahwa saya awareness itu awareness saya ada yang salah dengan saya menyadari berarti saya mengalami ada yang namanya krisis nih, krisis di dalam finansial saya terjadi, krisis dalam iman saya terjadi, karena saya nilai-nilai spiritualnya juga sudah memudar, terganggu. Kemudian saya melihat lagi, saya nggak bisa lama-lama di dalam krisis ini gitu, karena kalau saya lama-lama di sini sudah selesai gitu, ya kan, maksudnya udah mungkin gila atau mungkin sakit atau mungkin akan menyusahkan orang lain lagi jadinya jatuhnya kan ya. Kemudian saya melihat krisis dua ini, mana krisis yang paling mudah, yang paling gampang saya selesaikan. Krisis uang berarti dengan finansial. Selesainya itu dengan adanya uang, selesai gitu. Kemudian krisis iman. Krisis iman ini saya melihat saya tidak perlu keluar uang. Saya tidak perlu bayar pajak di sini justru, atau apapun itu ya, bayar-bayaran gitu. Yang dia minta itu ya bayarannya ya saya sendiri gitu. Makanya pada saat saya itu mulai mencoba mana nih yang saya memilih untuk menyelesaikan krisis iman saya dulu. Berarti dua hal ini sebetulnya sama-sama sedang berjuang. Artinya begini. Berjuang. Bukan lalu finansial sudah clear, lalu saya berjuang untuk memperbaiki krisis iman saya. Dua-duanya masih sama-sama berjuang dong. Berjuang. Gitu. Karena ini dua-duanya ini sama-sama krisis, sama-sama saling berpengaruh sebenarnya Pak Pendeta. Bagi saya ya. Pada saat saya krisis finansial mempengaruhi krisis iman saya. Pada saat saya krisis iman itu juga berpengaruh sama krisis finansial saya. Karena pada saat saya imannya sedang goncang, saya pun tidak menjadi jernih pikirannya.
gitu, tidak menjadi kreatif lagi untuk mendapatkan ide-ide apalagi sih yang saya bisa lakukan dengan kemampuan saya, dengan keahlian saya yang punya. Kemudian saya tadi mengambil tekad bahwa saya harus menyelesaikan krisis saya ini, menyembuhkan. Salah satunya itu yang saya percaya itu krisis iman akan lebih mudah saya lakukan karena kembali lagi karena hanya itu yang saya punya sekarang ya, tubuh saya, jiwa saya, dan ini saya, itu yang saya serahkan. Kemudian saya coba menarik diri, merefleksikan diri, kemudian kembali lagi merendahkan hati kepada Tuhan, mencari-cari lagi sebenarnya apa mau Tuhan sebenarnya, kenapa sampai saya masuk di dalam kondisi seperti ini, kan gitu ya. Tuhan maunya apa? Buka-buka lagi Alkitab yang tadinya mungkin pada saat krisis itu kita apa sih ini? Alkitab ini apa sih? Masih ingat, masih kepikiran walaupun sedang terpuruk masalah finansial, masih ingat buka Alkitab dong ya? Ingat. Sebenarnya ingat sih Pak Pendeta, tapi kadang-kadang kan pada saat kita membaca itu, di dalam krisisnya kita itu, ayat-ayat itu sebenarnya mental gitu ya. Mental kadang-kadang, apa sih pendeta ngomong, ya udahlah berkat-berkat aja. Tapi kan sebenarnya pada saat kita mengalami kekosongan itu, krisis itu menjadi nothing gitu sebenarnya Pak Pendeta. Makanya kenapa tadi saya bilang, saya perlu merendahkan hati nih kepada Tuhan. Kemudian coba lagi berdoa, oh iya ternyata saya salah. Mungkin saya selama ini mengandalkan diri. Kemudian kembali lagi memfokuskan apa sih fokus kita. Ternyata ini ya, bagaimana krisis itu coba kita ganti lagi. Jangan menjadi krisis menghancurkan iman kita, tapi krisis itu yang bagaimana mendekatkan kita lagi, mengandalkan Tuhan lagi untuk Tuhanlah pemulih kita sebenarnya. Tuhan sebenarnya yang akan mencukupkan gitu. Kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi melihat bagaimana sebenarnya perjalanan hidup kita ya, merefleksikan, merendahkan hati itu bagian dari merefleksikan sebenarnya. Oh dulu sebenarnya saya pernah di kondisi ini tapi Tuhan jaga. Dulu pernahnya, jadi melihat-lihat lagi sih sebenarnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu seperti apa. Oh itu yang gitu. Jadi penguatan. Penguat. Nah, dengan itu sudah terjadi, akhirnya kan kita menjadi lebih fokus kepada tujuan hidup kita, kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhannya mau ini, sebenarnya Tuhannya nggak mau lu punya duit banyak-banyak, terus lu planning ini, tapi nggak bersama Tuhan gitu ya. Nggak bersama Tuhan, jangan-jangan selama ini kamu, iya bisa ini, biasa ini, Tuhan biarkan buat kamu belajar nih sekarang gitu. Jadi lebih fokus ke tujuan hidup. Nah, memang pada saat kita mengalami krisis baik finansial maupun iman ini, Pak Pendeta, ada hal yang saya perlukan gitu. Karena adalah itu bentuknya hal-hal yang rusak itu adalah hubungan saya, baik dengan diri saya, dengan Tuhan maupun dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Dan saya menyadari saya sakit gitu ya. Saya menemukan bahwa di dalam Alkitab itu kan memang diminta kita itu harus saling mendoakan, saling mengaku dosa, dan saling mendoakan. Nah, berarti memang ini yang harus kita kerjakan agar kita sembuh gitu. Karena memang saya mau sembuh, melakukan itu gitu. Coba melakukan saling mengaku dosa. Mungkin selama ini saya merasa benar, makanya saya menjadi apatis. Oh, yang saya lakukan ini benar, saya nolong kamu kok, tapi ini kok gitu ya. Tapi ternyata mungkin itu salah gitu, salah di mata Tuhan, bukan seperti itu gitu. Baik. Nah, jadi itu yang saya coba selama ini. Kemudian di dalam memperbaiki hubungan itu ada tanda kutip juga nih Pak Pendeta, karena memang kan kita pada saat memperbaiki hubungan berarti kita mencari namanya tempat ya untuk kita sharing, untuk komunitas yang untuk kita untuk berbagi gitu ya. Karena ini memang boleh dikatakan paradok, kalau kita nggak hati-hati akan jadi bumerang juga buat kita ya, akan menjadi salah juga, ternyata tidak akan selesai dan ini. Jadi makanya di situ saya akan berhati-hati, kembali lagi kepada Tuhan jadinya. Tuhan tolong
kalau memang saya pengen sembuh nih, saya mau sembuh, kalau memang Tuhan izinkan saya sembuh, tunjukkan nih kemana nih jalan saya untuk Berpulih. Berpulih lagi, biar saya pulih. Komunitas mana nih yang saya benar-benar bisa, yang Tuhan mau lah ya, yang bisa menyembuhkan saya nih pelan-pelan gitu. Ya, oke. Mbak Elida, terima kasih buat sharingnya. Saya akan berbagi firman dengan para sahabat dan Mbak Elida juga. Terima kasih sudah menambahkan tadi saling mendoakan itu pada surat Yakobus, dan itu akan saya sharingkan di tema doa. Baik. Yang sekarang mungkin saya mau berbagi, bukan menasihati tapi berbagi. Memang apa ya, di jalan kehidupan kita ini kita terbawa dengan feeling kita. Jadi finansial itu sustaining, tetapi ternyata bukan itu tadi yang Mbak Elida bilang. Dan saya ingat betul seorang teolog Perjanjian Baru, boleh sebut nama juga, Bapak Ignatius Suharyo. Beliau mengatakan bahwa jalan hidup kita itu, tujuan hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Betul. Kalau kita tidak relate, tidak berelasi dengan yang kita muliakan, maka semua akan putus, semuanya akan rusak. Nah, bagaimana cara untuk maintain itu? Nah, saya ini nemu satu firman, saya ambil satu, boleh aja ya? Boleh. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijakan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Itu Amsal 3, kalau mau dibaca semuanya akan menarik. Bahkan janji Tuhan, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Enggak kaget-kaget juga ya, sampai pada pandemi kita geletak pun kita nggak akan terkejut. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Nah, maka pada akhirnya bisa kita simpulkan, ternyata kalau kita pikir-pikir, semoga setuju, yang kita kerjakan itu jauh lebih sedikit dibanding yang Tuhan kerjakan. Betul. Kalau nggak mungkin dong Mbak Elida sampai di fase ini kita boleh sharing, benar nggak? Setuju nggak? Betul, setuju. Iya, setuju ya. Tidak akan semudah itu, tapi maka biarlah melalui sharing firman kita Amsal ini boleh menguatkan para sahabat, juga menambah trait buat Mbak Elida dan keluarga. Amin. Iya, boleh kita sapa para sahabat, kita tutup. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.